Satoshi dan teman-temannya, serta para Pokemon, mereka semua sedang beristirahat dalam perjalanan menuju ke kota berikutnya. Ketika semuanya sedang makan, Serena memeriksa peruntungannya di buku panduannya, yang meramalkan akan datangnya masalah. Saat Yurika meminta untuk diramal juga, Serena memberitahukan bahwa Yurika akan mengalami nasib yang buruk juga. Namun keduanya menyepakati bahwa nasib buruk itu hanyalah hal yang sepele. Pada saat itu, tim Rocket terbang dengan balon udara mereka, dengan membawa beberapa buah beri yang telah mereka petik. Setelah melihat ada Satoshi dan teman-temannya, mereka pun memutuskan untuk melakukan penyerangan, berhasil menangkap Chespin dan Pancham. Satoshi segera memerintahkan Pikachu Thunderbolt, tapi sayangnya tidak mempan terhadap jaring anti-listrik. Oleh karenanya Citron pun memerintahkan Luxray Swift, yang sangat ampuh untuk menghancurkan balon udara tim Rocket, serta membebaskan Pokemon yang tertangkap tadi. Saat mereka mengambil buah yang berceceran di tanah, ada Pokemon yang memperhatikan gerak-gerik mereka dari belakang pohon. Setelahnya Panggoro pun muncul sambil mengaum kencang, mulai menyerang mereka secara membabi buta, yang meskipun Satoshi dan teman-temannya mencoba memberitahukan bahwa mereka tidak mencuri buah tersebut, namun Panggoro tidak mau mendengarkan penjelasan mereka, dan tetap saja melancarkan serangannya. Akhirnya demi menyelamatkan diri, maka mereka pun berlari sekencang-kencangnya, sampai mereka semua pun terpisah ke arah yang berbeda-beda. Beberapa saat kemudian, Yurika menyadari bahwa dirinya sedang sendirian bersama dengan Nyasu. Begitu Panggoro datang untuk mengejar mereka lagi, keduanya pun berlari sekuat tenaga, hingga akhirnya jatuh dari tebing, mendarat di tanaman merambat. Ini membuat mereka berdua jadi terikat dan tidak bisa lepas. Nyasu mencoba memotongnya dengan Fury Swipe, tapi sayangnya tidak bisa. Tak lama kemudian, Panggoro menemukan mereka, sehingga Yurika dan Nyasu langsung melarikan diri lagi. Sementara itu, Satoshi menyadari bahwa dia telah terpisah dari teman-temannya, kecuali Pancham. Serena bersama dengan Frogadier dan Chespin, sedangkan Citron bersama dengan Pikachu, Bunnelby, dan Braixen, yang dimana mereka pun mencoba untuk mencari teman-temannya yang menghilang tersebut. Di saat yang bersamaan, tim Rocket merasa gelisah karena kehilangan Nyasu, dan sangat kesal lantaran masalah yang terjadi sekarang, hanya dikarenakan mereka mencuri buah beri dari sarang Panggoro. Beralih ke Yurika dan Nyasu yang sedang mencoba untuk menghancurkan tanaman merambat yang mengikat tubuh mereka. Setelah membicarakan kepribadian dan kemampuan Nyasu yang dapat berbicara seperti manusia, kini Yurika yakin bahwa nasib buruk yang disebutkan di awal tadi adalah ketika dia terjebak bersama dengan Nyasu. Namun Nyasu membantah bahwa justru dirinya adalah Pokemon pembawa keberuntungan, merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Yurika, sehingga dia pun sudah tidak sabar untuk berpisah dengan anak kecil yang banyak omong tersebut. Sementara itu, Satoshi dan Pancham memanggil-manggil teman-temannya dari tempat yang lebih tinggi. Citron yang tidak dapat menemukan teman-temannya, akhirnya dia pun mengeluarkan penemuan terbarunya, yang dapat merasakan suhu tubuh. Namun bukannya menemukan teman-teman mereka, Citron malah bertemu dengan Panggoro yang marah. Untungnya dengan bantuan dari Braixen, mereka dapat menangkis serangannya, dan melarikan diri dari Pokemon panda yang pemarah itu. Di sisi lain, Frogadier bertindak sebagai penunjuk jalan dan pengawal Serena, menyebabkan Chespin menjadi cemburu dan mencoba meniru apa yang dilakukan oleh temannya tersebut. Namun begitu Panggoro datang menghalangi jalan mereka, Chespin yang ketakutan langsung bersembunyi di belakang Serena, selagi Frogadier mengalihkan perhatian Panggoro dengan melemparkan kapas ke wajahnya, sehingga mereka pun dapat melarikan diri. Saat dalam perjalanan, Nyasu yang melihat ada nanas beri di atas pohon, dia pun langsung memanjat pohonnya untuk memetiknya. Tapi Nyasu yang pelit rupanya tidak mau berbagi dengan Yurika, yang mendorong Dedenne untuk memanjat ke atas pohon untuk mengambilkan beri dan memberikannya kepada Yurika, membalas perbuatan Nyasu dengan tidak mau membagi buahnya juga. Ketika Nyasu yang ngambek menolak untuk jalan, Dedenne melancarkan Thunder Shock agar Nyasu mau mematuhi perintahnya, tapi sayangnya ini juga mengenai Yurika. Menyadari bahwa bertengkar tidak akan menghasilkan apa-apa, maka mereka pun saling berbagi buah beri yang terakhir. Setelah mencapai puncak tebing, Satoshi dan Pancham melihat Fletchinder, dan segera bergabung lagi dengan teman-temannya yang lain. Dengan bantuan Pokemon-Pokemon tersebut, maka Satoshi pun dapat dengan mudahnya menemukan Serena.
Sekarang mereka pun harus segera mencari kakak beradik yang masih berkeliaran di dalam hutan tersebut. Setelah melihat Fletchinder yang terbang di langit-langit, Citron pun bergabung kembali bersama dengan teman-temannya, memutuskan untuk mencari Eureka yang masih belum diketahui ada di mana. Pada saat itu, Eureka dan Nyasu mencoba menyelinap secara diam-diam agar Panggoro tidak terbangun dari tidurnya. Namun Nyasu yang tersandung menyebabkan Panggoro akhirnya bangun, dan mereka langsung kabur secepatnya, jatuh dari atas bukit dan mendarat di atas sekelompok fungus. Eureka yang terkena spora beracun kini tertidur pulas, mengharuskan Nyasu menggendongnya untuk mencapai tempat yang aman. Tapi Eureka yang terlalu berat membuat Nyasu menyerah dan berhenti di pinggir jalan. Nyasu kemudian menggambar cesto beri di tanah, menyuruh Dedenne untuk menemukan buah beri tersebut, dan setelah memberikannya kepada Eureka, maka dia pun langsung tersadar dari tidurnya. Saat berjalan di sepanjang tepi sungai, Eureka dan Nyasu tercebur ke dalam air, yang secara langsung menyebabkan tanaman merambat itu putus, dan keduanya bergantung di tanaman merambat lain yang menjuntai agar tidak terbawa lebih jauh. Ketika Eureka dan Nyasu hendak berpisah, tapi setelah mendengar raungan Panggoro dari kejauhan, mereka pun memutuskan untuk tetap bersama. Akhirnya Eureka pun menemukan teman-temannya, dan ketika Panggoro hendak menyerang mereka semua, Pancam mencoba berbicara dengan Pokemon itu, mengatakan bahwa Panggoro itu marah karena makanannya dicuri oleh tim Rocket. Setelah mengetahui bahwa dalang dari semua masalah ini adalah tim Rocket, maka Panggoro pun langsung menyerang mereka, menyebabkan tim Rocket terpental ke langit-langit. Sebagai permintaan maaf, Panggoro membagikan buahnya kepada Satoshi dan kawan-kawan, mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan lagi. Saat mereka berempat melanjutkan perjalanan, Satoshi dan kawan-kawan menyadari bahwa mereka sepertinya tersesat, dikarenakan telah melewati lokasi yang sama berulang-ulang kali. Situasi ini mengingatkan Serena tentang sebuah rumah besar yang terletak di area tersebut, yang disebut sebagai rumah paling menakutkan, di mana siapapun yang memasukinya akan mendapatkan pengalaman paling menakutkan dalam hidup mereka. Dikala Citron ketakutan mendengar cerita itu, Eureka malahan tertarik dan ingin pergi ke sana. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dari sebelumnya, dengan harapan menemukan jalan menuju kota berikutnya. Namun di tengah perjalanannya, mereka menemukan rumah yang sangat besar, menyangka bahwa ini adalah rumah paling menakutkan yang sering dibicarakan itu. Namun karena sebentar lagi akan turun hujan, dan mereka tidak punya tempat untuk beristirahat, maka mau tidak mau mereka harus berteduh di sana. Beberapa saat kemudian, seorang pria membuka pintu dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam untuk berlindung dari hujan, yang membuat mereka sedikit lega karena rumah itu ternyata memiliki penghuni. Setelah masuk ke dalamnya, pria itu menyuruh mereka untuk mengambil handuk untuk mengeringkan badan, yang anehnya ada 4 handuk yang tersedia, seolah-olah memang menandakan bahwa ada 4 orang yang akan mampir ke rumah ini. Saat pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Lon, Citron dengan sedikit khawatir memperhatikan keanehan tersebut. Lon yang menyadari ada yang aneh lalu bertanya kepada Citron, yang mencoba menyembunyikannya dengan mengatakan handuk ini sangat lembut. Setelah itu, Lon membawa mereka ke meja makan untuk menyantap makan malam, yang membuat Citron semakin curiga, dikarenakan hanya ada 4 hidangan yang tersedia. Meskipun rasanya lezat, Citron malahan semakin gelisah. Sambil makan Satoshi menanyakan mengapa Lon tidak ikut makan bersama dengan mereka, dan Lon menjawab bahwa dia sudah makan tadi. Setelah selesai makan, Lon mengajak mereka ke ruang tamu untuk minum teh. Saat dalam perjalanan ke ruang tamu, Satoshi berkomentar betapa murah hatinya Lon, dan Serena menambahkan bahwa ini bukanlah rumah menakutkan seperti yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Namun Citron kurang sependapat dengan mereka, menyampaikan kecurigaannya terhadap Lon, merasa seolah-olah Lon telah mengantisipasi kedatangan mereka ke rumah ini. Tapi sebelum membahasnya lebih detail, Lon tiba-tiba muncul dan mengajak mereka untuk segera masuk ke ruang tamu. Sesampainya di sana, Lon kemudian menceritakan mengapa rumahnya disebut sebagai rumah paling menakutkan. Dulunya dia membeli rumah tua ini dari seseorang yang misterius, yang mengatakan tidak ada siapapun yang berani untuk tinggal di rumah ini, dikarenakan sering mendapatkan gangguan makhluk halus. Cerita ini membuat Satoshi, Serena, dan Citron sangat ketakutan, berbeda dengan Eureka, yang justru sangat senang dan dengan penuh semangat meminta Lon untuk melanjutkan ceritanya.
Lon terkejut dengan ketertarikannya, yang dimana dia sangat suka menceritakan kisah-kisah seram kepada tamunya, namun di saat yang bersamaan, mulai terjadi hal yang menakutkan, seperti hiasan dinding yang bergetar dengan sendirinya. Citron yang tidak percaya dengan hal-hal supernatural, dengan ini menegaskan bahwa segala sesuatu dapat dibuktikan dengan sains, dan memperkenalkan penemuan terbarunya, sebuah mesin dengan desain detektor logam yang dirancang untuk mengidentifikasi penyebab dari setiap peristiwa yang tampaknya tidak dapat dijelaskan. Ketika mereka memandang bulan purnama, bayangan hitam tiba-tiba muncul, menyebabkan Satoshi merasa kedinginan. Meskipun mendeteksi ada sesuatu, tapi Citron tidak dapat mengidentifikasinya. Secara mengejutkan, Citron terangkat sendiri ke udara, dan perangkatnya dicuri darinya dan terbang ke ruangan lain. Yurika yang pemberani berlari mengejarnya, berhasil mendapatkannya kembali. Pada saat itu, mulai terjadi hal-hal yang aneh dan tidak dapat dijelaskan, seperti tirai yang berkibar meski tidak ada angin, kursi berputar-putar, dan piano yang berbunyi dengan sendirinya. Serena pun yakin ini adalah ulah dari hantu yang bergentayangan di rumah paling menakutkan. Namun dengan menggunakan perangkat pendeteksi milik Citron, ternyata ada penjelasan yang lebih ilmiah, yaitu mereka menemukan bahwa semua kejadian menyeramkan ini disebabkan oleh Gastly, Haunter, dan Gengar. Setelah Pokemon-Pokemon tipe hantu tersebut menyadari bahwa mereka sudah ketahuan, maka mereka pun bergabung bersama dengan Lon, yang menjelaskan bahwa mereka sangat suka membuat tamu ketakutan. Dia melakukan hal ini hanya untuk bersenang-senang. Citron menjadi sangat bangga dengan dirinya sendiri, menyatakan bahwa dia benar tentang penjelasan ilmiah yang sangat rasional atas kejadian aneh di rumah itu. Namun begitu mereka menengok ke belakang, Yurika tiba-tiba saja sudah menghilang, mendorong mereka untuk segera menemukannya. Saat melakukan pencarian tersebut, satu persatu teman-temannya juga ikut-ikutan menghilang, menyisakan Citron yang mencoba menjaga pikirannya tetap sehat. Ketika dia menyampaikan hal ini kepada Lon tiba-tiba teringat bahwa ada jalan menuju ruang bawah tanah di ruang tamu, dan segera mengantarkan Citron ke sana. Akhirnya dengan memberanikan diri, Citron kemudian turun ke bawah bersama Chespin, di mana dia menemukan bahwa teman-temannya terjebak di balik pintu berkarat. Dengan mengandalkan Frogadier untuk membuka paksa pintu tersebut, maka Citron pun dapat berkumpul lagi bersama teman-temannya. Setelah menemukan buku catatan yang tergeletak di atas meja, maka mereka pun kembali lagi ke atas. Citron lalu membaca buku catatan sesuai dengan permintaan Lon, menceritakan tentang seorang anak kecil yang menyuruh ayahnya membangun jalan rahasia ke ruang bawah tanah sehingga dia bisa melarikan diri dari hantu yang menyebabkan segala macam kejadian menakutkan di rumah tersebut. Sebuah foto jatuh dari buku catatan, di mana foto itu sangat mirip sekali dengan Lon, yang mengkonfirmasi bahwa itu memang adalah dirinya. Setelah mengetahui bahwa Pokemon-Pokemon tipe hantu bergentayangan di rumah ini, dan menyadari bahwa mereka melakukan ini hanya untuk bermain-main, maka Lon pun hidup dengan damai bersama dengan mereka. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, ketika Satoshi dan kawan-kawan mengetahui bahwa foto Lon berusia lebih dari 200 tahun, Lon mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sudah mati, menyebabkan mereka berteriak sangat ketakutan. Keesokan harinya, Satoshi dan kawan-kawan terbangun di tengah hutan, membicarakan peristiwa menyeramkan tadi malam. Namun mereka menganggap peristiwa tersebut sebagai angin lewat saja, dan tetap akan menyimpan kenangan bersama dengan Lon dan Pokemon-Pokemon tipe hantu yang menjaga rumah paling menyeramkan itu. Menjelang malam harinya, saat hujan lebat turun, tim Rocket yang basah kuyup mencari tempat berteduh, dan memutuskan untuk mampir di rumah paling menakutkan, di mana Lon bersiap-siap menyambut kedatangan tamu barunya tersebut.